الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat, ikhwani wa akhwati fillah, azakumullah. Kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah li nukhbatin minal ulama. Pada kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-17 dari bulan Sya'ban di tahun 1447 Hijriah, kita melanjutkan pembahasan bab yang kelima di dalam Kitabul Muamalat terkait dengan akad salam, akad jual beli salam. Dan kita masuk pembahasan masalah yang kedua dari bab yang kelima terkait dengan syarat sahnya jual beli salam. Iqra al-mas'alah al-thaniyah fi syurutihi. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallifun hafizahumullah ta'ala. Al-mas'alatu al-thaniyatu fi syurutihi. السلم نوع من أنواع البيع، ولذلك يشترط لصحة الشروط المتقدمة في عقد البيع، ويضاف عليها الآتي: الأول أن يكون المسلم فيه مما يمكن انضباط صفاته بكيل أو وزن أو ذرع حتى لا يؤدي إلى التنازع. الثاني معرفة قدر المسلم فيه بمعياره الشرعي، فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا. الثالث أن يذكر جنس المسلم فيه ونوعه بصفاته المميزة له. الرابع أن يكون دينا في الذمة. الخامس أن يكون مؤجلا. السادس أن يكون الأجل معلوما ومحددا من الطرفين. السابع أن يقبض الثمن كاملا معلوما في مجلس العقد قبل تفرقهما. الثامن كون المسلم فيه مما يغلب وجود عند حلول الأجل حتى يسلمه له في وقته، فإن لم يكن موجودا كالرطب في الشتاء لم يصح لأنه غرر. طيب، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. Para jemaah yang Allah muliakan, berkata penulis rahmatullahi ta'ala alaihim, al-mas'alatu tsaniyatu fi syurutihi. Masalah yang kedua, syarat-syarat sahnya akad jual beli salam. Kata penulis, as-salamu naw'un min anwa'il bay'. Akad salam adalah bagian dari macam-macam akad jual beli. Jadi antara akad jual beli
ada yang dinamakan dengan akad salam. Ya, di mana seorang ya pembeli menyerahkan harga di awal dan seorang penjual menangguhkan penyerahan barangnya ya pada tempo tertentu yang telah disepakati. Ya, pembayarannya di awal, namun penyerahan barangnya diakhirkan. Maka ini bagian dari transaksi jual beli. Walidzalika yushtaratu lisihhatihi asyurutul mutaqaddimatu fi aqdil bai'. Oleh karenanya disyaratkan untuk sahnya akad jual beli salam syarat-syarat yang telah kita bahas terdahulu dalam pembahasan akad jual beli secara umum. Ya, kita sebutkan ada 7 syarat. Di antara syarat sahnya jual beli. Yang pertama adanya saling ridho di antara kedua belah pihak. Yang kedua, pihak yang berakad adalah pihak yang perbuatannya legal. Ya, jaiz at-tasarruf. Seorang yang baligh, berakal, ya, dan rasyid. Ya, orang yang rasyid. Kemudian syarat yang ketiga, barang yang dijual adalah milik penjual. Ya, dimiliki oleh sang penjual tersebut. Syarat yang keempat, barang yang diperjualbelikan hukumnya mubah secara syariat, bukan barang yang sifatnya terlarang. Kemudian syarat yang kelima, barang yang dijual yakni bisa diserah terimakan, sesuatu yang maqdur ala taslimihi, yakni bisa diserah terimakan. Yang keenam, barang yang dijual adalah perkara yang maklum, diketahui bersama oleh kedua belah pihak. Ima dengan cara melihat secara langsung ya barang yang ditransaksikan, atau dengan disifati ya dengan sifat yang detail sehingga memberikan gambaran utuh kepada seorang pembeli. Kemudian syarat yang ketujuh, harga yang ditetapkan adalah harga yang maklum, diketahui ya bersama oleh kedua belah pihak. Harganya sekian, diketahui oleh kedua belah pihak. Ini 7 syarat yang telah kita jelaskan di antara syarat-syarat sahnya transaksi jual beli. Kata penulis, wa yudhafu 'alaiha al-ati. Selain 7 syarat di atas, di dalam akad salam ditambahkan beberapa syarat berikut. Ya, selain 7 syarat yang telah kita bahas di dalam akad jual beli, ada beberapa syarat tambahan terkait dengan akad jual beli salam. Al-awwal, yang pertama kata penulis, an yakunal muslamu fihi mimma yumkin indibatu sifatihi bikailin aw waznin aw dhar'in hatta la yuaddi ila at-tanazu'. Yakni barang yang ditransaksikan di dalam akad salam adalah sesuatu yang sifatnya bisa diikat. Imma ya dengan kail, dengan takaran, atau dengan wazn, dengan timbangan, atau dengan dhara', dengan ukuran hasta. Ya, 1 hasta itu kurang lebih 18 inci. Ya, yakni barang yang diakadkan salam sesuatu yang memang mundhabit, ya bisa diukur dengan ukuran tertentu.
Ima dengan takaran, ya, ima dengan timbangan atau dengan ukuran. Ya seperti meter, ya berapa meter. Ya. Seperti seseorang menjual tanah, ya. Atau menjual seseorang yang menjual rumah. Ya berapa luas bangunan yang dia jual. Ya ini bisa diukur. Atau bisa ditakar atau bisa ditimbang. Ya sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Ini ya syarat yang pertama. Ats-tsani yang kedua, ma'rifatu qadri al-muslimi fihi bimi'yarihi asy-syar'i. Mengetahui kadar barang yang ditransaksikan dengan akad salam dengan timbangan yang syar'i, dengan timbangan yang syar'i. Fala yasihu fi makilin waznan. Maka sesuatu yang ditakar, ya, sesuatu yang ditakar jangan diakatkan dengan timbangan. Ya, ketika kemudian kita memberikan dengan bentuk takaran, maka akadnya jangan dalam bentuk timbangan, karena nanti berbeda. Ya. Karena sesuatu yang ditakar itu tidak sama dengan sesuatu yang ditimbang. Wala fi mauzunin kilan. Demikian pula, ya, jangan menjadikan sesuatu yang ditimbang kemudian ya diakatkan dengan cara ditakar. Ya, ditakar. Maka jelas dari awal, ya, kalau akad salamnya terkait dengan sesuatu yang ditimbang, maka penyerahan barangnya juga dalam bentuk sesuatu yang ditimbang. Ya, ketika barang yang diakatkan sesuatu yang ditakar, maka ketika diserahkan barangnya juga dalam bentuk takaran. Ya, yakni jelas dari awal. Ats-tsalits yang ketiga, an yadhkur jinsal muslimi fihi wa naw'ahu bisifatihi al-mumayyizah lahu. Syarat yang ketiga, menyebutkan jenis dan juga varian barang yang menjadi objek akad. Menyebutkan jenisnya, ya, dan juga varian barang yang dijadikan objek akad salam dengan ciri-ciri yang detail yang membedakan barang tersebut dari selainnya. Ya, contoh, yakni seseorang ingin membeli hasil panen 1 ton, ya, dengan jenis padi tertentu. Contohnya, ya, jenis padi pandan wangi. Ya, karena padi itu bermacam-macam. Ya, maka harus jelas variannya. Ya, harus jelas jenisnya apa yang bisa membedakan dari jenis yang lainnya, dari varian yang lainnya. Ya, seperti contoh seseorang yakni memesan motor. Ya, memesan motor. Ya, maka jelas motor itu banyak. Ya, antum pesan motor apa? Jangan sampai tolong ya belikan motor. Ini saya punya duit. Ya, antum belikan motor. Enggak jelas jenisnya apa, mereknya apa, spesifikasinya seperti apa. Maka dijelaskan dari awal. Yang diminta itu apa? Ya. Kemudian harganya berapa sesuai dengan spesifikasi barang yang diminta. Ya. Ini syarat yang ketiga, menyebutkan jenis dan varian barang yang menjadi objek akad salam tersebut dengan ciri-ciri yang membedakannya dari jenis yang lainnya. Dijelaskan, ya, jenisnya seperti apa. Kalau mau akad salam, ya, berupa hasil panen, jadi jenis apa? Ya, apakah padi, ya, jenis pandan wangi atau jenis yang lainnya. Kalau mau akad salam berupa, ya, motor, maka sebutkan,
Ya, mereknya apa? Kemudian jenisnya apa? Ya, karena motor satu merek pun banyak macamnya. Ya, jenisnya bermacam-macam. Maka disebutkan ya spesifikasinya seperti apa. Syarat yang keempat, an yakuna dainan fi dhimmah. Syarat yang keempat, barang yang ditransaksikan bersifat dain, yakni tidak tunai. Ya, yang menjadi tanggungan sang penjual. Karena dalam akad salam, ya, dalam akad salam, yakni harga barang diserahkan di awal, ya, sedangkan barang yang ditransaksikan diberikan kemudian. Ya, sesuai dengan kesepakatan jangka waktu antara pembeli dengan penjual. Maka dalam transaksi akad salam, ya, barang yang ditransaksikan itu bersifat dain, yakni tidak tunai. Ya, tidak tunai diserahkan di majelis akad, tapi sifatnya menjadi tanggungan atas siapa? Atas penjual. Ya, dia harus menyiapkan barang tersebut untuk kemudian dia berikan kepada pembeli pada waktu yang telah disepakati. Ya, contohnya disepakati ya pada yakni 4 bulan ke depan ketika panen. Ya, maka disiapkan barang tersebut. Ya, ditanam, kemudian diairi, ya, sampai tumbuh, kemudian dipanen, kemudian diserahkan. Maka objek akad salam itu sesuatu yang sifatnya tidak tunai, ditangguhkan. Ya, menjadi tanggungan penjual. Al-khamis, syarat yang kelima, an yakuna muajjalan. An yakuna muajjalan. yakni barang yang ditransaksikan penyerahannya diakhirkan. Maksudnya dari majelis akad sampai batas tempo tertentu. Barang yang ditransaksikan di dalam akad salam muajjal. Muajjal artinya muakhir, diakhirkan. Dari majelis akad sampai tempo tertentu yang telah disepakati bersama antara penjual dengan pembeli. Syarat yang keenam, an yakunal ajalu ma'luman wa muhaddadan minat tarafaini. Tempo penyerahan barang di dalam akad salam adalah perkara yang telah diketahui bersama, telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Ya, ketika akad salam itu terjadi pengakhiran barang yang ditransaksikan, maka harus jelas waktu penyerahannya kapan. Ya, kapan barang yang ditransaksikan tersebut akan diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Maka ajalnya, waktunya itu harus maklum. Harus diketahui oleh kedua belah pihak, ya, disepakati oleh kedua belah pihak, ya, waktu penyerahannya kapan. Harus ada, ya, batas waktu yang jelas untuk penyerahan barang yang diakadkan di dalam akad salam tersebut. Ya, contoh seseorang pesan sirwal, ya, atau pesan gamis, ya, dia bayar di awal. Nanti sepakat, kata ya penjual atau produsen sirwal tersebut, ya, barang diserahkan 3 bulan kemudian. Jelas waktunya. Ya, 3 bulan dari waktu apa? Akad, ya, salam tersebut. Maka jelas waktunya. Diserahkan uangnya, ya, kemudian waktu penyerahannya muhaddad, yakni sudah ditentukan dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang berakad. As-sabi', syarat yang ketujuh kata penulis, an yuqbadha ats-tsamanu kamilan ma'luman fi majlisil 'aqdi qabla tafarruqihima. Harga barang yang ditransaksikan
ya diterima oleh pihak penjual di majlis akad sebelum keduanya berpisah. Ya. Harga barang yang ditransaksikan di dalam akad salam diberikan oleh pembeli kepada pihak penjual di majlis akad ya sebelum keduanya berpisah dari majlis akad tersebut, diserahkan. Ya, karena ini yang membedakan antara akad salam dengan akad yang lainnya. Ya, di mana akad salam itu kekhususannya ya harga barang diserahkan di awal tapi barangnya diakhirkan. Ya, barangnya diakhirkan. Kemudian syarat yang ke-8 kata penulis, di antara syarat sahnya akad salam adalah kaunul muslimi fihi mimma yaghlibu wujuduhu inda hululil ajal. Barang yang ditransaksikan ya yakni bisa dipastikan ketersediaannya ketika jatuh tempo. Ketika jatuh tempo waktu yang telah disepakati, maka yakni besar kemungkinan barang tersebut sudah tersedia. Ya sudah tersedia. Hatta yusallimahu lahu fi waqtihi, sehingga pihak penjual bisa menyerahkan barang tersebut ya kepada pembeli pada waktunya ketika sudah jatuh tempo. Fa illam yakun mawjudan lam yasihha. Kalau seandainya yakni barang yang ditransaksikan sulit ya untuk diadakan pada waktu yang telah disepakati, maka tidak sah akad salamnya karena terjadi gharar pada saat tersebut. Ya. Yani ketika barang yang ditransaksikan besar kemungkinan tidak bisa terrealisasi pada waktu yang telah disepakati, maka akad salamnya menjadi tidak sah karena terjadi gharar ya pada saat itu. Seperti kata penulis karrutabi fis syita, seperti akad salam untuk menjual rutab, yakni kurma muda di musim dingin. Ya. Karena biasanya kurma itu ya keluar di musim apa? Di musim panas. Ya, di musim panas. Pada umumnya ya seperti itu. Ya, kurma itu keluar ya berbuah di musim panas. Ya, di musim panas. Maka mengakadkan rutab di musim dingin ya tidak sah. Ya, kenapa? Karena kecil kemungkinan ya penjual akan menyerahkan barang yang ditransaksikan ya pada saat jatuh tempo. Ya, maka ini para jamaah yang Allah muliakan, ya syarat tambahan yang wajib diperhatikan ya ketika kita bertransaksi dengan akad salam. Ya selain daripada syarat-syarat yang telah kita bahas pada syarat jual beli secara umum. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Ini jelas barang yang ditransaksikan jelas. Ya, kemudian waktu penyerahannya juga jelas. Ya, harus ada kejelasan dalam hal-hal berikut. Wallahu a'lam. Taib, kita masuk bab yang berikutnya, bab yang ke-6 di dalam Kitabul Muamalat terkait dengan masalah al-hiwalah atau al-hawalah. Ya, masalah al-hawalah yakni pengalihan utang kepada pihak lain. Ya, pengalihan beban hutang kepada pihak lain. Fadhal iqra al-bab as-sadis. Bismillah. الباب السادس في الحوالة وفيه مسألتان. المسألة الأولى معناها وأدلة مشروعيتها. الحوالة أي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وهي مشروعة لما فيها من الإرفاق وتبادل المصالح بين أفراد الأمة والتسامح
وتسهيل المعاملات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ومعناه إذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليحتل وليقبل الحوالة فإذا أحال المدين دائنه على مفلس رجع بحقه على من أحاله لأن الفلس عيب ولم يرض به فله حق الرجوع. Taib. Nah. Jazakallahu khairan. Bab yang keenam, setelah penulis membahas tentang akad salam, penulis membahas tentang masalah hawalah. Ya, masalah al-hawalah atau al-hiwalah. Terkait dengan ya pengalihan beban hutang dari seseorang kepada pihak lain. Ya. Wa fihi mas'alatani. Di dalam bab al-hawalah ini ada dua permasalahan. Al-mas'alatul ula ma'naha wa adillatu masyru'iyatiha. Definisi hawalah dan dalil yang menjelaskan disyariatkannya hawalah. Kata penulis al-hawalatu naqlud daini min zimmatil muhil ila zimmatil muhali alaihi. Yang dimaksud dengan hawalah adalah memindahkan beban hutang dari pihak pertama kepada pihak yang kedua. Ya, dari pihak al-muhil yang berhutang. Dari pihak yang berhutang kepada pihak yang kedua, maksudnya yang dipindahkan kepadanya hutang tersebut. Contoh, ya, ada A dan B, ya, ada A dan B. Si A memberikan piutang kepada si B, ya, si A memberikan piutang kepada si B. Kemudian, yakni si B, ya, ketika jatuh tempo pembayaran hutang, yakni tidak mampu melunasi hutangnya, ya, tidak mampu melunasi hutangnya, ya, sehingga dia mencari pihak lain yang bisa membantu melunasi hutangnya tersebut. Maka ketemulah si C, ya. Kemudian si B minta kepada si C, tolong ya kamu bayarkan hutang saya. Ya, kamu yang menanggung hutang saya. Ya. Kemudian kata si C, baik. Ya, karena kamu teman baik saya, sahabat dekat saya, ya, saya akan mencoba ya untuk melunasi hutang-hutang kamu. Ya. Maka si B memindahkan beban hutangnya kepada si C. Ya, sehingga si A ketika dia ingin mengambil haknya yang harusnya diambil kepada si B berpindah kepada si C. Ini namanya al-hawalah. Ya, namanya al-hawalah. Naqlud dain min zimmatil muhil ila zimmatil muhali alaihi. Memindahkan ya tanggungan hutang atau beban hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain, ya, kepada pihak lain yang bersedia untuk menutup hutang pihak yang berhutang tersebut. Ya, dia bersedia untuk membantu. Ya, ini namanya al-hawalah. Kata penulis, wahiyya masyru'atun lima fiha minal irfaq wa tabadulil masalihi baina afradil ummah. Hawalah adalah perkara yang disyariatkan
Karena di dalamnya terdapat irfaq, yakni belas kasihan, ya, dan kebaikan hati kepada pihak yang terlilit hutang. Ada nilai, yakni ihsan, perbuatan kebaikan, ya, terhadap pihak yang terlilit hutang tersebut. Wa tabadulil masalih baina afradil ummah, dan ada tabadul al masalih, yakni pertukaran kemaslahatan, ya, ada saling ta'awun memberikan kemaslahatan di antara kaum muslimin, di antara ya kaum muslimin. Wat tasamuh wa tashilil muamalat, dan di sana ada nilai toleransi, ada nilai tasamuh dalam bermuamalah, dan ada nilai tashil memberikan kemudahan di dalam bermuamalah dengan seorang muslim, ya. Dan Nabi SAW secara umum memerintahkan orang-orang beriman untuk memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan. Kata Nabi SAW, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan, dimudahkan urusannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia kemudahan di dunia dan akhirat. Ya, maka di dalam yakni akad hawalah, memindahkan hutang kepada pihak lain, ya, ada nilai kebaikan yang kita berikan kepada saudara kita, ada nilai kemudahan yang kita berikan kepada saudara kita dalam bermuamalah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Kata Nabi yang mulia, apabila salah seorang di antara kalian dialihkan kepada orang yang mampu, yakni piutangnya dialihkan dari seseorang kepada pihak lain yang punya kemampuan, maka hendaklah dia menerimanya. Kata Nabi, terima. Ya, ketika kita tahu saudara kita mengalami kesulitan, kemudian dia minta pertolongan kepada saudara yang lain untuk membantu melunasi hutangnya, kata Nabi, terima. Ya, kalau kita tahu saudara kita mengalami kesulitan, ya, maka terimalah hawalah tersebut. Terimalah ya perpindahan beban hutang tersebut dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Nah, ini ya anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Apabila salah seorang di antara kalian dialihkan, ya, yakni piutangnya kepada orang yang mampu, maka hendaklah dia menerimanya, jangan dia tolak, kata Nabi. Kata penulis, wa ma'nahu, makna ya hadis di atas, idza uhila bid-daini alladhi lahu ala musirin falyahtal wal yaqbal al-hiwalah. Ini makna hadis di atas, apabila seseorang yang punya piutang dipindahkan, ya, dari seseorang kepada pihak lain yang punya kemudahan untuk membantu, maka hendaknya dia terima. Hendaknya dia terima ya akad tersebut. Jangan dia tolak. Fa idza ahalal madinu dainahu ala muflisin raja'a bihaqqihi ala man ahalahu. Namun ya, kalau seandainya ternyata pihak yang dijadikan ya sebagai wasilah untuk melunasi hutang oleh pihak yang berhutang tadi, ya, si B mengalihkan hutangnya kepada si C, ya, dia bilang mampu untuk membayarkan hutangnya, ya, ternyata si C orangnya bangkrut juga, ya,
orangnya tidak mampu bayar hutang juga. Kata penulis, apabila ya pihak yang mengalihkan hutang kepada pihak lain, ternyata pihak yang dialihkan hutang tersebut adalah orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang nggak punya duit, sama-sama nggak punya duit. Ya, B nggak punya duit buat bayar hutangnya, dipindahkan ke si C yang ternyata kondisinya apa? Sama juga nggak punya duit. Ya, orang yang muflis, bangkrut, nggak punya duit. Ya, maka si A kembali menuntut haknya kepada si B. Ya. Si A ya, dia kembali menuntut haknya, piutangnya ya kepada orang yang berhutang kepada dirinya secara langsung, yakni si B. Karena ternyata pihak yang dijadikan sebagai tanggungan nggak mampu juga. Ya, maka dikembalikan kepada pihak yang pertama yang berhutang kepada dirinya. Li'annal falasa aibun walam yardha bihi falahu haqqur ruju'. Karena al-falas, kebangkrutan itu termasuk aib. Ya, termasuk aib. Dan yakni seseorang tidak ridha ya dengan perkara tersebut, maka dia punya hak. Maka dia punya hak untuk kembali menuntut haknya kepada si B yang memang berhutang kepada dirinya. Tapi kalau si C yang dialihkan hutang kepadanya memang dia orang yang mampu dan dia sanggup bayar, maka terima ya perpindahan hutang tersebut. Karena ini termasuk membantu saudara kita yang mengalami kesulitan. Ya, wallahu taala a'lam bisawab. Faham gambarnya jemaah ya? Ya, ada pihak pertama dengan pihak yang kedua. Ini asalnya transaksi hutang piutang. Ya, ternyata ya si B atau pihak kedua ini nggak mampu bayar hutang. Akhirnya dia ya meminta kepada pihak lain untuk membantu dia. Ya, dia cari orang yang mampu, dia cari ya orang yang bisa membantu dia, maka ketemu si C. Ya. Maka ketika si B meminta kepada si A, tolong ya nanti tagih hutang saya kepada si C. Dia sudah sepakat dengan saya untuk membantu saya melunasi hutang-hutang saya. Maka hukum asalnya ya terima ya akad hawalah tersebut, kecuali ya ternyata setelah akad hawalah C sama-sama bangkrut kayak si B, sama-sama nggak punya duit, maka si A berhak untuk menuntut kembali hutangnya kepada si B. Wallahu a'lam. Taib al-mas'alah ats-tsaniyah fi syuruti sihhatiha, syarat sahnya akad hawalah. Iqra. Bismillah. المسألة الثانية في شروط صحتها يشترط لصحتها الآتي: الأول رضا المحيل لأنه مخير في جهات قضاء الدين فلا تتعين عليه جهة قهرا. الثاني كون المالين المحال به وعليه متفقين قدرا وجنسا وصفة. الثالث أن يكون المحال به دينا مستقرا في ذمة المحالف عليه ويترتب على انعقاد الحوالة الصحيحة حسب ما ذكر انتقال الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. ومن الصور المعاصرة للحوالة الحوالة المصرفية، وهي وسيلة لسداد مبالغ نقدية مقابل تسديد مقابلها في جهة أخرى، وصورتها أن يقوم الشخص بدفع مبلغ نقدي إلى بنك من البنوك طالبا منه سداد قيمة هذا المبلغ لشخص آخر في بلد آخر نظير عمولة يتقاضاها البنك السفتجة، وهي مما يلحق بالحوالة أيضا، وهي عبارة عن كتاب أو رقعة يكتبها المستقرض للمقرض أو نائبه إلى نائبه في بلد آخر ليوفيه المقرض، أو أن يقرض إنسان آخر قرضا في بلد
ليوفيه المقترض أو نائبه إلى المقرض أو نائبه في بلد آخر، فالورقة التي يكتبها المقترض بذلك تسمى سفتجة، وهي كلمة فارسية معربة، وقد منعها قوم، والصحيح جوازها إذ فيها مصلحة للطرفين من غير ضرر على واحد منهما ولا محظور شرعي. Taib. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Taib, masalah yang kedua terkait dengan syarat sahnya akad hawalah atau hiwalah. Kata penulis yustaratu li sihhatiha al-ati, disyaratkan ya untuk sahnya akad hawalah hal-hal berikut. Yang pertama adalah ridha al-muhil. Keridhaan pihak yang akan memindahkan hutang. Ya, A, B dan C. Al-muhil artinya si B yang punya hutang. Ya, dia harus ridha untuk memindahkan hutangnya kepada pihak lain. Ya, jangan dipaksa. Ya, jangan dipaksa. Li'annahu mukhayyarun fi jihati qada'id dain. Karena dia mukhayyar, ya diberikan pilihan di dalam melunasi hutangnya. Imma dia bayarkan secara langsung, ya, imma dia bebankan kepada pihak lain yang memang ridha untuk dibebankan hutang tersebut. Fala tata'ayyan alaihi jihatun qahran. Maka tidak wajib baginya yakni untuk melakukan pemindahan beban hutang kepada pihak lain, kecuali kalau dia memang menginginkan, ya ridha untuk dipindahkan kepada pihak lain dan pihak yang dipindahkan juga ridha, ya mau untuk menerima beban hutang tersebut. Ats-tsani, syarat yang kedua, kaunul malaini al-muhali bihi wa alaihi muttafiqaini qadran wa jinsan wa sifatan. Yakni nilai hutang, ya, antara kedua belah pihak yang memindahkan dengan yang dipindahkan hutang kepadanya, nilainya yakni sama. Ya, kadarnya sama, jenisnya sama, sifatnya sama. Ya, memiliki nilai yang sama antara ya pihak yang memindahkan hutang dengan pihak yang dipindahkan hutang padanya, nilainya sama. Ya, contoh yakni si A memiliki hutang kepada si B, ya, dengan nilai 5 juta. Ya. Kemudian si B memiliki piutang kepada si C 5 juta. Ya. Kemudian si A meminta kepada si B untuk melunasi hutangnya. Ya. Kemudian si B, ya, karena dia punya piutang 5 juta kepada si C, minta ya kepada si C untuk melunasi hutangnya kepada si A. Ya. Sehingga enggak perlu lagi bayar kepada B. Maka nilainya sama. Kalau nilainya sama maka sah. Ya, nilai yang dipindahkan dari beban hutang tersebut dari satu pihak ke pihak yang lain nilainya sama. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, an yakunal muhalu bihi dainan mustaqarran fi dhimmatil muhali alaihi. Yakni hutang yang dialihkan adalah hutang yang memang ada pada tanggungan pihak yang dipindahkan hutang itu kepada dirinya. Dan kalau kasusnya, transaksinya adalah memindahkan hutang ya kepada pihak lain. Ya, bukan dalam rangka membantu atau kesukarelaan. Ya, tapi karena B memiliki hutang atau memiliki piutang kepada C. Ya, maka piutang B kepada C itu memang benar-benar ada. Ya, ada pada C. Maka boleh si A ya mengambil piutangnya kepada si C dengan kesepakatan antara B dengan C. Ya, karena C punya hutang kepada B, ya.
yang nilainya sama dengan hutang B kepada si A. Sehingga kata B, nanti ya saya minta si C untuk melunasi hutang saya kepada kamu. Kalau sepakat maka nggak ada masalah. Ya tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Baik, silakan adzan dulu. Kita lanjutkan sedikit setelah adzan untuk salat Isya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita lanjutkan sedikit jamaah yang Allah muliakan terkait dengan masalah hawalah ini. Kata penulis, wa yatarattab ala in'iqadil hawalah as-sahihah hasba ma dzukira intiqalul haqqi min zimmatil muhil ila zimmatil muhali alaihi. Konsekuensi dari terjadinya akad hawalah yang benar, yang sah adalah terjadinya perpindahan hak ya dari pihak yang memindahkan kepada pihak yang dipindahkan. Jadi dari B kepada C. Terjadinya perpindahan ya hak. Ya, dari al-muhil, pihak yang mengalihkan hutang kepada pihak al-muhal alaihi yang dipindahkan hutang atas dirinya. yakni dari si B kepada si C. Sehingga nanti A ketika menuntut hutangnya dia menuntut kepada C. Karena B telah mengalihkan hutangnya kepada C. Karena C juga punya hutang. Ya dengan nilai yang sama kepada si B sebagaimana B punya hutang kepada si A. Ya dengan nilai tersebut. Kata penulis wa minas suwaril mu'asirati lil hawalah, di antara ya bentuk hawalah kontemporer di zaman sekarang adalah al-hawalah al-masrafiyah. Ya, yakni hawalah yang terjadi di perbankan. Ya, pada bank. Wa hiya wasilatun lisadadi mabaligh naqdiyah muqabil tasdidi muqabiliha fi jihatin ukhra. Hawalah masrafiyah, ya, bahasa sederhananya itu transfer. Ya. yakni melakukan transfer. Ya. Wa hiya wasilatun lisadadi mabaligh naqdiyah. Hawalah masrafiyah adalah wasilah untuk yang menutup yakni jumlah uang tertentu muqabil tasdidiha atau muqabil tasdid muqabiliha fi jihatin ukhra, ya, menyerahkan kepada bank yakni sejumlah nominal tertentu yang kemudian pihak bank yang akan menyerahkan kepada pihak yang ketiga. Ya, maka datang seseorang ke bank, ya, meminta ya kepada bank untuk mentransfer jumlah nominal tertentu kepada si B. Ya, maka si A datang kepada bank menyerahkan uang, kemudian bank ya mentransfer sejumlah nominal yang diserahkan tersebut kepada pihak lain. Ini namanya hawalah. Ini namanya hawalah masrafiyah. Wa suratuha, ya, contoh bentuk dari hawalah masrafiyah tersebut kata penulis an yaquma syakhsu bidaf'i mablaghin naqdiyyin ila bankil minal bunuk. Seseorang datang ke bank menyerahkan sejumlah uang dengan nominal tertentu kepada bank, ya, kepada sebuah bank. Taliban minhu sadada qimati hadzal mablagh li syakhsin akhar fi baladin akhar nadhira amulatin yataqadhaha al-banku. Di mana seseorang datang ke bank, ya, membayar sejumlah nominal tertentu kepada bank dengan permintaan, ya, kepada bank untuk melunasi atau membayarkan, ya,
nominal yang dia serahkan kepada pihak lain di negeri yang lain. Dia mau transfer uang, ya, maka dia serahkan ke bank, ya, dengan jumlah tertentu. Kemudian bank menyerahkan kepada pihak yang ada di tempat yang lain yang diinginkan oleh nasabah tersebut, ya, sesuai dengan nilai mata uang yang dipergunakan oleh bank. Ya, transfer. Ya, contoh, yakni dari apa? Rupiah ke mata uang yang lain, ya, sesuai dengan nominal yang yakni menjadi harga dua mata uang tersebut. Nanti pihak bank yang akan menyerahkan. Ya, maka mentransfer uang semacam ini, kata penulis, ini pun bagian dari bentuk hawalah kontemporer. Ya, bagian dari hawalah kontemporer yang ada di zaman sekarang. Demikian pula di antara bentuk hawalah, ya, pemindahan piutang kepada pihak lain atau pengalihan hutang kepada pihak lain adalah akad suftajah, ya, atau bahasa kitanya wesel, ya, bahasa kitanya wesel. Pengusaha insya Allah tahu, ya, pebisnis insya Allah tahu, ya, yakni wesel, ya. Wahiyya mimma yalhaqu bil hawalati aidan. Yani suftajah atau wesel ini juga bagian dari bentuk transaksi, ya, yang masuk ke dalam praktek hawalah. Wahiyya ibaratun an kitabin aw ruq'atin yaktubuhal mustaqrid lil muqrid aw naibihi ila naibihi fi baladin akhar liyuwafiyahu al muqridah. Yakni suftajah atau wesel itu berupa kertas, ya, berupa kertas yang ditulis oleh pihak yang berhutang, al-mustaqrid, kepada oleh pihak yang berhutang, lil muqrid, untuk pemberi hutang, ya, ditulis nominalnya berapa, ya, untuk diberikan kepada al-muqrid, sang pemberi hutang, atau kepada wakilnya di tempat yang lain, ya, di tempat yang lain. Au an yuqrid insanun akhar qardan fi baladin, atau seseorang memberikan hutang kepada pihak lain, ya, di satu negeri, liyuwafiyahu al-muqtarid au naibuhu ilal muqrid au naibihi fi baladin akhar, untuk kemudian, ya, pihak yang berhutang tersebut bayar kepada pihak yang menghutangkan di negeri yang lain, di tempat yang lain. Fal waraqatul lati yaktubuhal muqrid al-muqtarid bidzalika tusamma suftajatan. Maka ya, surat yang ditulis dengan nominal hutang tertentu, ya, oleh pihak yang berhutang untuk diserahkan kepada pihak yang memberikan utang, ya, surat tersebut dinamakan dengan suftajah. Wahiyya kalimatun farisiyah mu'arrabah. Suftajah kalimat atau kata yang berasal dari bahasa, ya, Persia, kemudian diserap ke dalam bahasa Arab. Ya, waqad mana'aha qaumun, sebagian ulama melarang, ya, akad semacam ini. Was-sahihu jawazuha, namun pendapat yang tepat diperbolehkan, ya, transaksi semacam ini. Idh fiha maslahatul litarafaini, karena di dalam akad, ya, suftajah atau wesel, ya, hutang, ini ada maslahat bagi kedua belah pihak, min ghairi dhararin ala wahidin minhuma wala mahdhurin syar'iyyin, dengan tanpa adanya mudarat bagi kedua belah pihak dan tidak ada hal yang dilarang secara syariat. Ya, maka ini diantara praktek kontemporer dari akad hawalah, ya, transaksi di sebagian perbankan, ya, yang memindahkan hutang dari satu pihak ke pihak yang lainnya dengan, ya, surat-surat tertentu yang diberikan, ya, kepada pihak bank untuk diserahkan, ya, kepada pihak yang, ya, memiliki piutang tersebut, ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kalau sederhananya, ya, hawalah itu memindahkan hutang,
dari A kepada B menjadi A kepada C. Ya, ini ya gambaran sederhana dari akad hawalah atau pengalihan hutang. Ya. Dengan syarat ya semua pihak ridho dengan pengalihan hutang ya tersebut. Tidak ada pihak yang dipaksakan ya untuk mengalihkan hutang tersebut. Wallahu taala a'la wa a'lam. Insyaallah kita bahas bab yang ketujuh terkait dengan akad wikalah di pertemuan yang akan datang. Baik, kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.